Ini ada salah satu murid saya di Credit Card Revolution, seorang pengusaha barber yang berkonsultasi ke saya, Pak, strategi apa yang harus saya lakukan? Saya keblebet utang. Ini utangnya seperti ini dan strateginya bagaimana? Nah, inilah kasus-kasus yang sering terjadi ketika seseorang menggunakan kartu kredit ataupun pinjol untuk bisnis. Ketika dia masuk kacau, bingung, nggak tahu strateginya. Itulah kenapa Anda harus bergabung di Credit Card Revolution. Nah, tapi hari ini saya akan share kepada Anda teman-teman YouTube, solusi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Karena kadang-kadang gini teman-teman ya, masalah utang itu ya, ketika terjadi masalah utang, sebenarnya yang harus dibenerin itu bukan utangnya. Tapi yang harus dibenerin ada sisi lainnya. Nah inilah kadang-kadang orang yang berbicara menggunakan utang kartu kredit untuk modal bisnis itu tidak bisa kita fokusnya di kartu kredit. Kita harus fokus di sektor-sektor yang lain. Kalau saya memberikan ibarat ya, misalnya contoh nih, Pak saya gatel nih. Nah saya pernah kejadian begitu nih, saya gatel nih. Datang ke dokter kulit, nggak sembuh-sembuh teman-teman. Datang ke dokter kulit nggak sembuh-sembuh, ke dokter umum apalagi gitu kan. Nah waktu itu ketika saya keliling, saya akhirnya ketemunya Pak di dokter internis. Ya, dan ternyata adalah Pak, kenapa kulit saya gatel itu? Karena ada cacing di badan saya yang dia itu mengeluarkan feses dan feses itulah yang menimbulkan alergi. Jadi masalahnya di kulit, ya penyebabnya di cacingan, nggak ada hubungannya. Dan dikasih obat cacing sembuh. Nah sama juga ketika kita punya masalah di utang itu seperti masalah di kulit. Problemnya kita harus tahu penyebabnya kayak apa. Nah untuk tahu paham lebih jelas, jangan lupa Anda saksikan sampai habis video ini. Jangan lupa Anda like and subscribe di YouTube Roy Sakti dan di YouTube Modal Perbankan. Check out. Halo Saudara Smart, halo. Selamat tahun baru 2025 dan kali ini kita akan banyakin di sini adalah studi case dari member-member saya di Credit Card Revolution tentang bagaimana ketika dia menggunakan kartu kredit untuk modal bisnis dan kemudian terjadi masalah. Nah, salah satunya ini yang barusan saya masuk ya. Jadi kalau saya bercerita, ini ada salah satu member saya, beliau ini pengusaha barbershop. Jadi barbershop udah cabangnya 4, tapi beliau terkena masalah. Nah masalahnya teman-teman ya, kebanyakan orang itu datang ke saya, posisinya udah amburadul, baru datang ke saya. Ini sebenarnya yang sangat saya sayangkan ya. Anda datang, Anda ikut kelas CCR ataupun BDJKK, kemudian posisinya udah hancur lebur semua. Nah kita kalau udah kayak begitu ya, kadang-kadang opsinya itu sangat terbatas. Harusnya mumpung Anda baru mulai, mumpung Anda lancar, ikut di Credit Card Revolution ataupun di BDJKK atau BDJPP itu kan. Artinya apa? Kita itu sebagai seorang pengusaha, apalagi yang menggunakan utang untuk modal bisnis, kita itu harus mempunyai mindset mengantisipasi masalah sebelum masalah itu terjadi. Jadi kekuatan antisipasi itu penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita cuma sekedar bereaksi, biasanya ketika kita merasa butuh pertolongan, itu kita udah hancur lebur. Seperti yang terjadi di kasus ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan share kasusnya, solusinya bagaimana. Dan biasanya teman-teman ya kalau udah hancur lebur, ya nggak ada solusi yang enak. Tapi kita akan coba pecahkan masalah dari member saya di Credit Card Revolution, pengusaha barbershop ini. Mohon maaf untuk identitas ya, saya nggak bisa share ya, karena itu kan personal rahasia ya. Oke, jadi tadi dia barusan WhatsApp saya teman-teman, jadi total saya tanya dulu total bebannya dia. Jadi di kartu kredit dia punya 130 juta total pemakaian, kemudian di pay later ada 10 juta, pinjol ada 50 juta. Ini adalah total hutang globalnya. Nah, kalau sudah tahu hutang globalnya ini ya, tapi kan kita kan nggak mungkin satu bulan langsung bayar 50 juta, 10 juta, 130 juta. Maka kita akan breakdown bagaimana bayar bulanannya seperti apa. Nah di kartu kredit sendiri kita pakai, saya asumsikan nih 130 juta ini udah mentok ya. Jadi kalau sudah mentok begini, satu cara adalah pakai jurus yang namanya dana talangan. Ya. Dana talangan itu seperti apa? Kita titipkan kartu kredit kita itu ke Gestun yang terima dana talangan. Nanti sama Gestun tuh tiap bulan cuma dibayar, kemudian digesek lagi. Dibayar, digesek lagi.
teman-teman. Nah, total 3.900.000 ya, 3.900.000. Jadi per bulan ya, per bulan itu di 3.900.000 ya. Kita ngomong 3%-nya ya, asumsi gitu. Nah, tapi kadang-kadang ini bisa berubah lebih kalau Anda merubah cicilan apa segala amsyong. Itulah kenapa kadang-kadang ketika ada bermasalah Anda perlu duduk ya kan, Anda perlu cerita secara kompleks. Karena kalau Anda cuma sekedar tanyanya via komen di YouTube, komen di sini itu tidak menjelaskan akar permasalahannya. Itu masalahnya teman-teman. Akhirnya terjadi apa? Kadang-kadang kita ngasih sarannya itu bleset ya. Oke. Lanjut lagi. Untuk pay later dan pinjol itu ketika saya suruh menghitung beban per bulan itu di 8 juta. Nah, masih ada juga kur 900.000 dan mobil 2 juta. Berarti total beban beliau itu ada di 14.800.000. Nah, sekarang kita akan lihat omset. Saya tanya dari 4 cabang barber ya. Omset per bulannya di 20 juta dan dia bersihnya di 7 juta. Artinya kalau 7 juta untuk bertahan hidup ya, kita berbicara nggak untuk ngelunasin ya. Ini cuma sekedar bertahan, Anda minus di 7.800.000. Nah, kalau sudah seperti ini artinya ya ini yang seperti tebakan saya, udah hancur lebur baru tanya. Harusnya pas masih kecil, gejala nggak beres itu harus tanya. Nah, solusinya bagaimana? Itu kan yang terpenting toh teman-teman ya. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara solusi, kebanyakan orang awam itu selalu ngutak-ngutak yang di sisi sini, teman-teman. Solusinya bagaimana ya Pak ya? Saya gadekan sertifikat rumah saya tambah pinjolnya, saya gali lubang tutup lubang ya. Itu adalah solusi sesat kalau Anda tidak tahu goal sebenarnya ya. Nah, kenapa? Ketika ini Anda otak-atik yang terjadi adalah Anda itu akan memperbesar utang Anda. Problemnya masalah Anda itu sebenarnya bukan di sini. Masalah Anda di omset yang cuma 20 juta. Jadi solusi itu ada dua ya. Solusi ada dua. Nah, Anda nanti kembali ya kepada member saya. Anda mau fight jadi gini. Ada dua solusi. Pak, saya mau berjuang sampai titik darah penghabisan. Oke. Berarti kita cari strategi untuk menang. Ya sudah, kita coba, tapi ada percobaan kalah. Tapi kalau Anda sudah hopeless, waduh Pak, nggak kuat saya Pak. Oh ya udah. Kalau sudah merasa tidak kuat, teman-teman ya, jangan ngotot menang. Yang ada adalah Anda akan hancur lebur, mati semua, hancur semua. Maka kalau Anda sudah nggak kuat, maka strateginya adalah gimana caranya ketika kita kalah, kawan-kawan ya, ketika kita kalah, kita tidak makan korban banyak. Minimal kita masih ada pegangan supaya ke depan kita nanti bisa bangkit lagi, kita berjuang lagi, kita cari kemenangan di lain waktu gitu loh. Jadi kayak tentara perang ya. Kalau kira-kira musuhnya terlalu banyak, nggak mungkin kalah, nggak mungkin menang, ya jangan ngotot menang, itu namanya bunuh diri, arah kiri cok. Ya. Nah, kalau sudah gitu gimana? Ya udah, menyelamatkan. Jadi ada tentara yang dikorbankan di depan untuk nahan, kayak film-film zombie itu loh teman-teman. Kan ada yang berkorban di depan untuk nahan supaya yang lain bisa selamat gitu loh. Nah, sekarang kita akan breakdown solusinya seperti apa. Solusi pertama, kalau Anda masih optimis mau berperang, maka kuncinya sebenarnya bukan di sini, kuncinya adalah bagaimana Anda bisa meningkatkan omset 20 juta ini. Nah, bagaimana caranya meningkatkan omset? Satunya adalah beriklan. Satu-satunya cara bagaimana omset Anda double adalah beriklan. Dan kalau saya lihat, dia udah memberikan ke saya Instagram ya. Konten-kontennya adalah organik, teman-teman. Nah, problemnya konten organik itu untung-untungan. Kalau pas FYP ya bagus ya. Kalau nggak FYP ya song. Maka Anda harus belajar caranya ngiklan, berbayar kalau perlu. Karena apa? Minimal teman-teman ya, minimal orang di sekitar Anda. Masalahnya gini ya. Kalau bisnis barber itu adalah bisnis yang customer terbaiknya di sekitar lokasi. Nah, Anda bisa ngiklan lewat Meta ataupun di TikTok. Dan itu Anda bisa setting, teman-teman. Saya ngiklan untuk orang-orang di sekitar ini. Apalagi barbershop itu gampang. Nomor satu, ketika setting iklan, ya pasangnya apa?
kelamin. Cewek cowok apa cowok aja? Nah, kalau barbershop kan ya jelas cowok aja kan, tinggal male. Kemudian kamu lihat juga pangsa pasar yang terbesar tuh umur berapa? Lah udah, di sekitar itu sudah iklankan di situ, bos. Memang nggak sekali iklan itu orang akan datang, enggak gitu loh. Tapi minimal itu sebagai reminder, minimal mereka tahu bahwa ada loh barber di situ gitu loh. Ya kalau perlu dikasih layanan plus-plus lah, ceweknya, kok cewek, pegawai barbernya cari yang cantik-cantik lah ya. Kalau perlu cari yang tobrut. Nah, cuman itu antara rame atau digeruduk ormas ya teman-teman ya. Tapi intinya adalah Anda harus menguasai ilmu iklan untuk meningkatkan penghasilan. Ketika ini hasilnya jadi minimal 40 atau 50 juta sebulan ya. Dan itu nggak berat. Saya yakin ini bisa kekejar. Ya, ini bisa kekejar. Nah, inilah saya ngomong, masalah utang solusinya bukan di utang, solusinya di iklan. Nah, Anda harus, Pak gimana caranya iklan? Ya silakan Anda belajarlah sama orang-orang digital. Cuman problemnya, ya saya ngomong ya, satu, kita berbicara meningkatkan penghasilan itu satu butuh waktu, ya butuh waktu, butuh biaya, hasil di tangan Tuhan. Ya, nah tinggal Anda mau berjuang nggak? Silakan, fokus di sini. Ya ini yang benar. Ya. Tapi kalau Anda sudah nyerah, ya Anda sudah nyerah nih, waduh Pak, wis pusing saya Pak. Nah, berarti kan strategi kedua, ya strategi persatu memang bisa dijalankan, tapi Anda sudah nyerah, pakai strategi kedua, menurunkan pengeluaran. Nah, saya selalu berbicara, di kelas saya selalu berbicara, kalau untuk meningkatkan penghasilan itu, kita bisa berusaha, kita bisa kerja, tapi perlu waktu, perlu duit, dan hasil di tangan Tuhan. Tapi kalau menurunkan pengeluaran, Tuhan nggak ikut campur. Caranya apa? Caranya di cut loss. Ya. Nah, ketika di cut loss, teman-teman, ya, nah kan ini ada beberapa jenis utang nih, ya kan. Kalau memang Anda mau cut loss, ingat ya, saya tidak ngajarin Anda buat ngemplang, ya. Bedain namanya cut loss dan ngemplang. Cut loss di sini adalah menunda pembayaran sampai duitnya cair, ya, sampai duitnya ada dan sampai diskonnya dapat. Nah, jadi kita harus melakukan namanya skala prioritas, mana yang mau di cut loss, ya. Nah, berarti yang di cut loss, misalnya kalau ada kur ini saya harus tahu ya, ini tanpa jaminan apa enggak. Kalau tanpa jaminan sih ini bisa jadi prioritas. Tapi sebenarnya ini yang sebenarnya yang bisa di cut loss. Ya, ini bisa di cut loss. Ini prioritas nomor 1 ya. Cut loss nomor 1, ini prioritas nomor 2 di cut loss. Ini prioritas nomor 3 kalau tanpa jaminan. Tapi kalau dengan jaminan saya tidak saran kur. Mobil ini terakhir bos ya. Problemnya kalau kamu nggak punya mobil, kalau kamu mobil mau cut loss, nanti kamu akan deg-degan sewaktu-waktu kamu dijabel ya. Tiba-tiba di pinggir jalan, kemudian dikeroyok orang 10, ditarik, nanti malah drama. Dan kamu nggak punya kaki, kamu nggak bisa mobilitasnya, kamu nggak bisa, jadi ini adalah saran terakhir. Nah ini kalau misalnya ini di cut loss nih, jebret, 8 juta dihilangin. Kemudian 3,9 juta sementara dihilangin dulu ya kan. Bebanmu kan tinggal 2.900.000 ya. 2.900.000 ya. Artinya dengan bersih 7 juta itu masih ada sambil pelan-pelan Anda budget untuk ngiklan. Nah, ya sampai di sini Anda paham ya. Jadi ini kira-kira, nah masalah detailnya seperti apa ya Anda tentukan sendiri. Saya bisa memberikan jalan ini. Dan ini juga memberikan inspirasi pada kawan-kawan bahwa kita berbicara kartu kredit, kita berbicara pinjol, kita berbicara utang itu kita nggak bisa cuma menjadi dokter spesialis di kartu kredit. Karena dari kasus ini tadi kita sudah bisa ambil kesimpulan masalah di utang itu ternyata solusinya di iklan. Berarti kita harus paham cara beriklan, kita harus paham cara jualan. Karena kalau kita cuma ngerti kartu kredit doang, kemudian kita nggak ngerti begini ya amsyong bos, amburadul. Nah maka dari itulah buat kawan-kawan member-member nih, kan saya yakin nih Anda ini sekarang ini kan kadang-kadang ketika terjadi masalah gini kan bingung mau konsultasi sama siapa juga bingung toh. Dan Anda nggak bingung, nggak ada cari teman duet. Itulah kenapa saya membuka komunitas namanya Komunitas Kreatif Revolution. Itu tujuannya untuk Anda bisa berdiskusi dengan saya, dengan member-member, supaya punya teman itu punya ngobrol diskusi. Kenapa? Kalau kayak gini ini nanti rawan. Karena apa? Nanti ketika cut loss pasti akan muncul masalah. Pak, gimana caranya teror?
ngadepinya bagaimana? Itu masalah mental, teman-teman. Dan mental itu tidak bisa diciptakan dari sekedar ajaran ataupun konten. Mental itu hanya bisa tercipta ketika Anda berkumpul dengan sama-sama orang yang sedang ngadepin masalah. Ibarat kata begini loh, nanti kan ketika kamu cut loss di kartu kredit ataupun pinjol, pasti akan ada namanya diteror, kemudian ada namanya disebar data dan lain-lainnya. Itu kan ibarat kata kamu itu kayak diteror film horor gitu loh, jump scare. Nah kalau kamu nonton film horor sendirian, terus habis itu kamu pulang sendirian, ngelewatin kuburan, kira-kira apa nggak merinding maksimal gitu teman-teman. Nah terus, Pak, gimana caranya menyelesaikan? Kamu kalau dikasih tahu, kalau kamu dikasih konten, jangan khawatir itu cuma sekedar film horor, itu cuma sekedar acting. Ya nggak bakal masuk, bro. Nah terus gimana caranya, Pak? Ya, kalau kamu lewati kuburan dengan satu orang teman minimal, ketakutanmu itu berkurang, teman-teman. Masih ada teman yang bisa sama-sama ini loh. Tapi kalau kamu satu grup ya kan, satu komunitas, rame-rame jarang di kuburan, itu nanti genderuwonya muncul beneran, malah Anda ketawa, dibully, dibikin konten. Nah, ini adalah bagaimana menaklukkan konsistensi. Nah, itulah kenapa teman-teman, bagi teman-teman silakan Anda bergabung di komunitas. Saya punya 2 komunitas. Untuk Anda yang pebisnis, mau mengembangkan bisnis, itu ibarat kata gymnya itu ada di Credit Card Revolution. Dan kemudian ketika Anda sudah bermasalah sakit-sakit, maka solusinya kita ada komunitas namanya BDJKK, Bangkit dari Jeratan Kartu Kredit and Pinjol and Pay Later. Nah, cara masuknya bagaimana? Silakan Anda cek admin saya di bawah itu, ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Dan nanti ke depan saya akan memberikan banyak case-case yang serupa yang akan saya share di YouTube ini. Thank you teman-teman, sukses selalu bersama saya Roy Sakti.